Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen demi memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah, MM, dengan saya sendiri Diki Adiwinata dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan NIM 28921 50261. Kali ini saya ingin membahas tentang sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan adalah teknologi yang membantu menghasilkan pengetahuan yang sesuai untuk mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dengan biaya yang tepat. SPK membantu dalam menyaring dan menganalisis data dalam jumlah besar, mengumpulkan informasi komprehensif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Pengertian sistem pendukung keputusan menurut para ahli yang pertama dari Little. SPK adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani masalah terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Yang kedua ada Bonstek dan kawan-kawan. SPK adalah sistem berbasis komputer yang terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa atau menghubungkan pengguna dengan komputer lainnya, komponen lainnya, sistem pengetahuan atau penyimpanan pengetahuan tentang masalah domain, dan sistem pemrosesan masalah atau manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk mengambil pengambilan keputusan. Yang ketiga ada Dewanto, JI, dan Andikara AMF. SPK adalah sistem yang digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah untuk membantu pengambilan keputusan atau manajer dalam menentukan keputusan. Namun SPK tidak menggantikan peran manajer, tetapi hanya memberikan kepertimbangan. Yang keempat, Kim PGW. SPK adalah produk dari proses pengembangan di mana pengguna, pembangun, dan SPK itu sendiri memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada data manajemen. Ini termasuk pengelolaan database yang berisi data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database atau DBMS. Yang kedua ada model manajemen. Ini melibatkan penggunaan model keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau berbagai model kuantitatif lainnya yang memberikan kemampuan analitis bagi sistem dan memerlukan perangkat lunak manajemen. Yang ketiga ada communication atau dialog subsistem. Pengguna dapat berkomunikasi dengan dan memberikan perintah pada sistem pendukung keputusan atau DSS melalui subsistem ini. Ini menyediakan antarmuka pengguna. Yang keempat adalah knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau berfungsi sebagai komponen yang mandiri. Selanjutnya ada elemen penting sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada masalah. Dalam SPK, terdapat beberapa jenis masalah yang dapat dihadapi, yaitu masalah terstruktur, masalah semi terstruktur, dan masalah tidak terstruktur. Setiap jenis masalah memiliki tingkat kestrukturan yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada solusi. Dalam SPK, terdapat berbagai jenis solusi dalam pemecahan masalah. Beberapa contoh solusi tersebut termasuk multi-attribute decision making atau MADM, seperti metode simple additive weighting atau SAW, metode wedge product atau WP, metode analytical hierarchy process atau AHP, metode Topsys, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga metode multi-criteria decision making atau MCDM, seperti metode Promet, metode elektrik, metode RST, metode entropi, dan lain-lain. Terdapat pula metode multi-factor evaluation process atau MFEP, metode multi-attribute utility theory atau MAUT, serta metode FMADM, fusi multi-attribute decision making yang meliputi FAHP, FSAW, dan lain-lain.
Yang ketiga ada hasil. Hasil atau keluaran dari SPK adalah keputusan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk kebijakan dalam penyelesaian masalah yang diteliti atau dibahas. Keputusan ini merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan, di mana manajer memilih strategi atau tindakan yang dianggap sebagai solusi terbaik untuk masalah yang ada. Selanjutnya, ada jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama ialah sistem pendukung keputusan berbasis komunikasi. Yang pertama ialah komunikasi memungkinkan perusahaan untuk mendukung tugas-tugas yang membutuhkan lebih dari satu orang untuk bekerja pada tugas tersebut. Ini mencakup penggunaan alat integrasi seperti Microsoft SharePoint, Workspace, dan Google Docs dokumen. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan berbasis model. Memungkinkan akses dan pengelolaan model-model keuangan, organisasi, dan statistik. Data dikumpulkan dan parameter ditentukan menggunakan informasi yang disediakan oleh pengguna. Informasi tersebut dibentuk menjadi model pengambilan keputusan untuk menganalisis situasi. Contohnya dari sistem pendukung keputusan berbasis model ada Dikodes, di sebuah sistem pendukung keputusan berbasis model open source. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan berbasis pengetahuan, menyediakan solusi faktual dan khusus untuk situasi menggunakan fakta-fakta, prosedur, aturan atau struktur pengambilan keputusan interaktif seperti bagian luar. Yang keempat, sistem pendukung keputusan berbasis dokumen, mengelola informasi yang tidak terstruktur dalam berbagai format elektronik. Yang kelima, sistem pendukung keputusan berbasis data, membantu perusahaan dalam menyimpan dan menganalisis data internal dan eksternal. Selanjutnya ada keuntungan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan. SPK membantu mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat, sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan. Hal ini membantu pengambilan keputusan dalam bentuk atau dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, ada efisiensi dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan SPK, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. SPK dapat mengotomatiskan beberapa langkah dalam analisis data dan menyediakan alat bantu yang mempermudah pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang kompleks. SPK dapat mengelola dan menganalisis berbagai jenis data serta menerapkan model dan algoritma yang kompleks. Ini memungkinkan pengambil keputusan untuk menghadapi masalah yang kompleks dengan lebih baik dan menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Yang keempat, mendukung kolaborasi SPK dapat digunakan oleh tim atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan bekerja sama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada kelemahan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, keterbatasan data. SPK sangat tergantung pada data yang tersedia. Jika data yang digunakan tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak relevan, maka hasil analisis dan keputusan yang dihasilkan juga akan terpengaruh. Yang kedua, biaya dan kompleksitas. Implementasi dan pengoperasian SPK dapat melibatkan biaya yang signifikan. Selain itu, pengguna SPK yang kompleks juga membutuhkan pelatihan dan keahlian khusus bagi pengguna. Ketergantungan pada teknologi SPK membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai dan perangkat lunak yang diperlukan. Gangguan teknis atau kegagalan sistem dapat mempengaruhi ketersediaan dan kinerja SPK. Yang keempat, ketergantungan pada input manusia. Meskipun SPK dapat membantu dan proses pengambilan keputusan, keputusan akhir tetap bergantung pada penilaian dan interpretasi manusia. Kesalahan atau biasa manusia dapat mempengaruhi hasil yang dihasilkan oleh SPK. Jadi kesimpulannya ialah
Sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK juga bisa dibilang sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi dalam mengambil keputusan atas masalah semi terstruktur yang spesifik. Menurut Murray dan Chang, SPK ini dapat digambarkan sebagai sistem yang memiliki kemampuan dalam mendukung analisis atau menganalisis ad hoc, dan pemodelan keputusan yang berorientasi kepada perencanaan masa depan. Menurut situs kajian pustaka atau SPK, bertujuan menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan opsi solusi kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Secara sederhana, SPK adalah pengaplikasian berbagai teori pengambilan keputusan yang sudah lebih dulu kita tahu, seperti riset operasi dan manajemen sains. Perbedaannya, apabila dulu perumusan masalah dan pencarian solusi dilakukan dengan penghitungan literasi secara manual melalui penentuan nilai minimum, maksimum, dan optimus, maka saat ini sistem komputer sudah dengan pandai menawarkan solusi atas penyelesaian masalah yang diajukan hanya dalam hitungan singkat. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.